Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira. Tadi saya pas jalan ada orang Malaysia lari-lari. Orang Malaysia. Ada orang Malaysia lari-lari salaman di situ tadi, cium tangan cium. Kenapa? Ya Pak, saya dari Malaysia Pak. Mau salaman sama Bapak kata gitu. Emang kenapa? Kok kamu dari Malaysia lari-lari? Semangat bener. Saya praktekin ilmu Pak Haji di Malaysia. Jadi ngomongnya Malaysia. Iya Melayu. Dah terkabul semua Pak. Tidak ada satupun yang tidak terkabul. Nah mau saya orang jauh Malaysia, dia praktekin ilmunya dari RDI Bogor. Masa Bapak dan Ibu yang satu negara enggak? Saya tanya, apa yang kamu lakukan? Saya tidak pernah, cara dalam saya tidak dibalik. Saya tidak pernah BH saya tidak dibalik. Setiap hari BH saya balik. Cara dalam saya balik. Nah, coba praktekin itu dulu. Dasarnya ilmu RDI. Terus bangunnya dia jam 00, tepat waktu. Udah gitu dia senyum, 41, maksain senyum. Nah kalau suami kamu nggak ada gimana? Ya aku senyum sama tembok. Tidak apa-apa dibilang gila Pak. Oh juga yang ngomong gila paling cicak, nyamuk. Nggak ada juga kan? Jadi Bapak dan Ibu paksain bangun tidur harus senyum. Dan senyumnya sekali senyum harus 20 detik. Jangan senyumnya udah 20 detik belum? Bisa dah, ya kan? Kalau memang suami kita diajak senyum nggak enak mukanya, ibu bisa beli topeng doyok. Tahu? Yang giginya begitu doyok. Aku aja topengnya gitu sambil. Mosok nggak bisa. Pak, kenapa harus senyum? Senyum itu nanti sebagai namanya ice breaking. Apa tuh? Dalam keheningan, dalam kesunyian. Dan dia bisa ngeluarin negatif, nanti positifnya ada, gitu aja. Ilmu apa sih kalau zaman dulu ya? Ilmu kearifan lokal. Zaman nenek moyang kita kan juga begitu. Kalau bangun tidur dia senyum. Senyum. Coba lihat nenek kita deh. Kakinya sebelum dia turun senyum. Senyum. Tapi alhamdulillah tuh rezekinya ada. Nah. Pertama, kedua ya, ketiga. Paksain Bapak dan Ibu mandinya harus rambutnya dibasahin. Tadi kata orang Malaysia, mandinya basah. Gitu. Habis mandi, dia paksain sholat tahajud. Paksain. Habis sholat tahajud, paksain dia baca Quran. Paksain habis baca Quran, dia sebelum azan, dia selalu udah duduk di sajadah pakai mukena. Nah, coba dan Ibu praktekin. Gampang kok. Kata siapa Pak Haji gampang? Ya karena kan kita lagi punya hajat. Kalau kita nggak punya hajat ya agak berat kan. Coba kan kita lagi punya hajat. Apa sih hajatnya Ji? Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Kalau punya pasangan, pernikahan panjang. Nah terakhir nih, bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar. Amin. Iya, karena mumpung Bapak dan Ibu kan ini usianya udah kadaluarsa. Iya maksudnya udah expired. Maksud Bapak dan Ibu nggak mau ngasih cucu, anak. Syukur-syukur nih kalau bisa Bapak dan Ibu seusia begini bisa berangkat umroh sama anak, sama cucu, sama mantu. Jangan umrohnya sendiri, anak dibawa semua, cucu dibawa semua, mantu dibawa semua.
buktiin kepada mantu bahwa ibu mertua yang bonafit gitu loh. Biar ibu nggak direcehin sama mantu. Mantu kan biasa bu ngomongin nyinyir, ya kan? Apa tuh ketambah mantu aja? Enggak. Tidak menghargai ya mantu ya. Dan ini yang dialami sama ibu ya. Yang lain dia ya. Curhat dong. Nah, maunya saya nggak setuju ibu yang sekarang ada di sini atau bapak yang ada di sini harus ikut istilahnya multi level marketing. Saya nggak setuju. Kenapa? Harus nawar-nawarin produk. Nanti tamu teman-teman ibu bapak yang ditelepon pada kabur, ya takut lu nawarin lagi. Nah, kenapa nggak kita praktekin ilmunya Allah aja? Bangun jam 00 seperti tadi orang Malaysia tuh. Dia selalu paksain jam 00 bangun. Senyum, mandi pagi, tahajud, paksain harus bisa baca Quran walaupun belum 12 juz. Paksain. Nah, sebelum azan, karena ini kan tadi perempuan tuh yang orang Malaysia. Dia sebelum azan dari subuh sampai isya kata dia. Sebelum azan dia udah duduk di sajadah pakai mukena. Kalau teman-teman kan nggak nih yang di ruangan sini. Azan lari-lari ngambil wudhu. Jangan bu, ngerinya kepleset. Ya kan? Karena kan ibu udah kadaluarsa nih saya lihat tuh. Udah jangan lari-lari. Makanya saya tanya, mbaknya apa usahanya di Malaysia? Saya dagang online Pak Haji. Itu orderan gak pernah sepi, masuk terus. Yang dilakukan yaitu. Kedua nih Pak Haji, wajah saya walaupun dia usianya 30 tahun, 35 tahun, tapi wajah saya seperti orang usia 15 tahun. Kenapa? Saya paksain kalau mau tidur, saya gosok pakai celana dalam saya yang bekas pakai nih. Nah, saya gosok. Nanti saya pakai lagi. Nanti bangun tidur, dia copot lagi, digosok lagi. Saya lakukan baru 30 hari, 32 hari, 32 hari. Nah, mau saya, ibu coba praktekin dulu. Minimal awet muda. Kalau yang sekarang kan awet tua. Cobalah bu. Sayang, kalau ibu punya duit nggak apa-apa beli skincare. Kalau ibu punya duit nggak apa-apa. Tapi kalau ibu lagi nggak megang duit, udah aja pakai itu bu. Tapi kan nanti muda cantik. Minimal wajah ibu seperti wajah cucu. Jadi nanti orang lihat, ih cucunya cantik, kok wajahnya bisa imut-imut gitu. Ya daripada yang kemarin, ya kemarin kan amit-amit, sekarang imut-imut. Berani gak ibu pakai celana dalam digosok? 2 kali sehari, mau tidur dan bangun tidur. Nah kata dia atau orang Malaysia, itu orderan gak pernah berhenti. Terus order, terus. Nah akhirnya orang tanya, yuk usahanya apa? Saya online dagang ini. Udah dari mulut. Nah terakhir, apa yang diucapkan sama dia tidak pernah gagal. Apa tuh yang dilakukan? Pakai ilmu kearifan lokal bos. Tangannya dia, jari-jarinya dia. Alat kelaminnya dia. Dia colek, taruh di bibir. Colek, di bibir. Nah, karena dia dagang online, itu kan nggak pakai mulut, Bu. Nggak pakai mulut, Pak. Dia dagang online pakai apa? Ngetik. Jadi jari-jarinya ditaruh dulu, dicelupin di tinta. Gitu. Maksud saya, Pak, kita pakai yang ada di
anggota badan kita. Apa yang ada? Yaitu. Nah, terakhir nih, terakhir. Dia tidak pernah lupa mempraktekkan yang namanya sedekah subuh, tidak pernah bolong. Nah, coba Bapak dan Ibu sedekah subuhnya jangan bolong. Boleh alat kelamin kita bolong, tapi sedekah nggak boleh bolong. Ini gara-gara alat kelamin kita bolong, kita lihat, wah bolong. Ngapain? Bolongnya aja bolong. Ya ini kalau nggak bolong nanti nggak enak. Nah, sedekah subuhnya dia nggak bolong, sedekah Jumat barokahnya nggak pernah bolong. Nah, yang terakhir Pak, dia tidak pernah sholat ba'diyah qobliyahnya bolong. Bapak dan Ibu tahu nggak sholat ba'diyah qobliyah? Tahu kan? Ada yang wajib, ada yang nggak wajib, itu boleh Pak. Waduh, SD impres. Jadi ba'diyah qobliyah itu sebelum subuh, sebelum duhur, sesudah duhur, sebelum asar. Hah? Ada yang pakai ada enggak? Oh, jadi sebelum asar. Sebelum asar ada. Ada. Sesudah asar enggak ada. Ya. Coba nanti tanya guru ngajinya aja, kan ini kan SD Impres nih. Jadi kalau matahari mau terbit itu nggak ada sholat duhur, sholat sunat. Kalau matahari terbenam nggak ada. Kenapa? Karena menghormatin, ya kan? Benar banget tuh. Zaman saya dulu SD begitu. Nah, maksud saya. Nah, paksain deh Pak sholat ba'diyah qobliyah. Memang sih nggak berat, cuman 2 rakaat atau berapa rakaat? Nah, tapi tuh Pak Haji, ciri-ciri kalau menjalankan sholat ba'diyah qobliyah nggak bolong, ciri-cirinya apa sih Pak Haji? Pasti dia nggak bakal punya cicilan. Pasti dia nggak bakal punya cicilan. Ini kan saya lihat Bapak dan Ibu mukanya muka cicilan. Oh, Ibu nggak ada cicilan? Itu alat kelamin kamu masih nyicil. Mumpung alat kelamin kamu lagi pulen dong. Yang tepuk tangan. Coba Bapak dan Ibu, jangan langsung diberhentiin dulu cicilannya. Misalkan Ibu lagi, Bapak lagi nyicil motor, ya udah diterusin. Tapi sholat ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Nanti bertahap. Kan orang kadang ini, kan cicilan riba, udah motornya dibalikin lagi. Ya jangan juga, kan kita masih perlu motor itu buat dagang bakso, buat dagang seblak, buat dagang gorengan. Nah, berani. Tapi paksain sholat ba'diyah qobliyahnya jangan sampai bolong. Nanti berangsur-angsur, nih berangsur-angsur, cicilannya lunas sendiri. Yang cicilan rumah, yang cicilan motor, yang cicilan mobil, yang kalau Bapak dan Ibu kerja jadi pegawai negeri yang SK-nya nanti pulang, gitu loh maksud saya. Yang kemarin nikahin anaknya minjem di bank, nanti lunas. Jadi gimana dong Ji? Ya lunasnya karena sholat ba'diyah qobliyah. Jadi jangan apa-apa dijual, apa-apa dijual. Bu, orang zaman dulu Bu, kalau mau jual sesuatu juga mikir, aduh belinya susah, boleh ngumpul-ngumpulin, boleh nyicil-nyicil lunas, kenapa harus dijual? Karena takut sesuatu. Janganlah. Saya mau Bapak dan Ibu lunas utang karena sholat ba'diyah qobliyah. Emang ada Ji? Ya kan ilmunya kearifan lokal. Jadi Bapak dan Ibu mulai hari ini nanti pulang ke rumah, paksain sebelum sholat subuh, paksain kerjain itu apa namanya? Bisa gak Pak? Bisa. Haruslah minimal Pak, kalau sholat ba'diyah kita ba'diyah qobliyah nggak bolong, minimal wajahnya Bapak wow ganteng. Kalau sekarang ya juga ganteng sih, tapi kan dilihat dari gunung.
Ya, jadi saya mau ibu seperti orang Malaysia. Orang Malaysia bisa, masa ibu bapak enggak? Sholat ba'diyah, qobliyah nggak boleh bolong. Terakhir, bapak dan ibu hari ini punya hajatnya ekstrim apa enggak? Ekstrim. Nah, seperti orang Malaysia, karena dia punya hajat ekstrim, dia lawannya ibadah ekstrim. Tapi kan kalau dia ibadah ekstrim, aduh Pak Haji berat bener ya. Ya udah, yang kamu berani apa? Saya lawannya sedekah ekstrim. Boleh. Sedekah ekstrim, sedekah apa sih Pak, Bu? Sedekah yang belum pernah kita kerjain dari lahir sampai hari ini. Apa tuh? Sedekah seisi dompet. Jadi kalau ibu di dompet ada 5.000, berani gak disedekahin semuanya? Nah, kita tuh paling hobi Pak, kalau punya duit 5.000 itu praktek terus sedekah ekstrim. Oh berani. Oh berani. Tapi pas pulang dari kantor bawa gaji, bos berani gak lo sedekah ekstrim hari ini? Itu sedekah sisi dompet. Lah ini kan uang gaji, ya sedekahin aja, berani gak? Nggak berani Ji, ntar gue dicerain istri gue. Nah, maksud saya sedekah ekstrim tuh sedekah yang hari ini bapak dan ibu lagi punya kesulitan. Yang ibu kalau meraktekin ibadah kayak bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud bisa. Pas ketemu baca Quran 12 juz, aduh, ya ngantuk lah, ya pegelinu lah. Yang bapak alat kelamin nggak bisa ngaceng lah. Masa baca Quran nggak bisa ngaceng? Yang manjur yang ngaceng sebagai antena Pak. Tuh. Nah kalau memang bisa, kalau nggak bisa apa Ji? Coba deh sedekah ekstrim. Karena tadi malam kita maksain tamu RDAE. Tadi malam siapa yang datang? Malam Jumat. Ada gak? Ada ya? Oke. Tadi malam Pak, ada 62 orang yang meraktekin sedekah ekstrim seisi dompet. Alhamdulillah hajatnya terkabul. Nah bapak dan ibu, kalau memang nanti hari ini nih, malam ini lagi bawa hajat ekstrim, berani gak coba sedekah ekstrim? Lawannya dulu. Lawannya hajat ekstrim, sedekah ekstrim. Lawannya hajat ekstrim, ibadah ekstrim. Tapi kan terganggu sama yang baca Quran 12 juz. Nah itu bertahap deh ya. Nah sekarang hajat kita ekstrim malam ini, berani gak lawannya sedekah ekstrim? Apa tuh? Sedekah seisi kantong, sedekah seisi dompet. Saya adanya tinggal 13.000 nih Pak Haji, 13.000. Ya udah sedekahin semua lah 13.000. Nanti kan aku pulangnya ke Papua. Gua bingung. Ya udah, nanti ke Papua kita ongkosin. Wow, alhamdulillah. Naik pesawat Pak Haji, naik truk tronton. Pokoknya apa? Kalau memang bapak dan ibu hajatnya nggak ekstrim, sedekahnya seikhlasnya aja. Mau berapa sedekah seikhlasnya? Mau 1.000, mau 2.000, kan hajatnya nggak ekstrim. Tapi kalau bapak dan ibu malam ini harus hajatnya besok pagi ada yang terkabul, coba praktekin sedekah ekstrim. Ji, besok kalau kontrakan nggak dibayar, besok gue diusir, ya udah, lu punya duit berapa di kantong? 60.000, sedekahin, berani gak lu? Kalau dia nggak berani ya nggak bisa lah, kan kita harus lawan. Ji, besok anak gue tes masuk PNS. Nah, ekstrim nggak? Ekstrim. Ya udah, lu sedekah ekstrim malam ini. Berani? Ada berapa duit di kantong lo? 18.000. Ya udah sedekahin 18.000. Jangan di kantong ada 18.000, yang disedekahin 8.000. Yang 10.000 bawa pulang. Itu namanya nggak ekstrim, ya kan? Total. Nyambung nggak maksud saya? Nyambung. Nyambung ya? Nah, terakhir. Saya mau bapak dan ibu tidak boleh menganut ilmu sabar. Tahu gak sabar? Sabar itu menurut RDAY jengkel, ditahan-tahan.
Jengkel, ditahan-tahan, namanya sabar. Biasanya kalau orang sabar selalu ngelus dada. Nggak boleh. Saya nggak mau bapak dan ibu pakai ilmu sabar. Gantinya apa dong Ji? Pakai ilmu legowo, lapang dada. Jadi bapak dan ibu lihat lampu merahnya lama bener nyala merah. Nah, bapak dan ibu legowo aja. Apa tuh yang disebut? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pasti anak saya diterima di Akpol, Akademi Kepolisian. Ibu lagi lewat, tahu-tahu depan ngerem mendadak. Ibu harus pakai ilmu legowo. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 99 kali. Pasti anak saya diterima di Akpol. Pasti anak saya diterima di Akpol. Pasti. Bisa gak begitu? Jadi pakai ilmunya namanya legowo. Terakhir, kalau ibu punya pasangan suami, bapak punya pasangan istri, bisa gak kalau bapak mau keluar dari rumah, minimal bapak dan ibu harus coel neneknya istri, dicoel. Oke? Dicoel, bisa dicoel? Dicoel, bisa dicoel? Oke. Kalau bapak dan ibu punya istri, dicoel neneknya istri, ibu bisa gak nyoel itu apa namanya, alat kelaminnya suami, dicoel alat kelamin suami? Pak Haji, suami aku kalau dipegang alat kelaminnya dia langsung nyontok. Ya nanti ditepok pakai centok. Kebiasaan. Baru dicolek udah langsung. Mau saya dalam rumah tangga ibu dan bapak, bisa gak dalam 24 jam dari bangun tidur sampai mau tidur, isinya cuman keharmonisan? Bisa? Caranya apa sih Ji kalau harmonis? Yaitu tadi, ibu kalau bapak mau berangkat keluar rumah, apakah mau kerja bakti atau mau kerja, dicolek alat kelaminnya suami. Nggak kangen kamu deh? Hah? Kalau nggak punya suami, nanti saya datengin Haji Marco. Mau. Mau. Hah? Mau. Oh, banyak ya? Aduh. Nggak ada suaminya. Nah, nanti saya ajarin. Yang nggak ada suaminya, nanti saya ajarin. Ini kita bicara yang ada pasangannya dulu. Bapak kalau nanti dicolek alat kelamin sama istri, jangan juga marah. Ini kan cuman geguyon. Ya, namanya juga kita pernikahannya udah kadaluarsa. Karena kita pernikahannya udah di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, udah di atas 15 tahun. Kapan lagi kita harmonis, Pak? Di usia sekarang, biar rezekinya tetap kayak pengantin baru. Gimana caranya? Ibu paksain kalau bapak keluar dari kamar mandi, pada saat dia pakai anduk pas keluar, ibu langsung tiarap. Bisa gak? Nanti kan suami ketawa, kamu apa-apa aja. Aku kan berarti ilmu Pak Haji, Pak. Ya nggak kayak gitu juga lah. Kalau kamu mau, kamu tinggal buka aja anduk saya. Justru aku ngerinya ditonjok. Ilmu apa sih Ji namanya? Ini namanya ilmu harmonis. Biar kita senyum, biar kita guyon. Di dapur kah, di ruang tamu, pokoknya guyon lah. Itu oke? Nah, bapak dan ibu, kenapa saya paksain setiap hari harus celana dalamnya dibalik? Kenapa bapak dan ibu BH-nya harus dibalik, ibu? Supaya tidak kena santet, supaya tidak kena guna-guna. Kalau bapak kerja di kantor, biasa kan Pak,
Orang kantor banyak yang sirik, lihat bapak begini, lihat bapak begini. Akhirnya fasilitas bapak dicopot. Yang tadinya naik motor, motornya diambil sama kantor. Yang tadinya dapat fasilitas bensin apa diambil. Kalau bapak cara dalamnya dibalik, itu yang ngambil fasilitas bapak minimal almarhum, Pak. Jadi bapak besok pagi tinggal melayat. Alhamdulillah. Iya benar, saya nggak bohong. Daripada bapak, Pak Haji, ini fasilitas saya dicopot atau pangkat saya dipending atau saya udah dipromosiin jadi jenderal, besoknya nggak taunya saya nggak kena. Nah, kalau orang pakai cara dalam dibalik, orang yang pada sirik sama kita minimal besok pagi almarhum. Lumayan Pak buat ngurangin penduduk. Amin. Ya kan? Amin. Iya, daripada ilmu santet menyantet, mendingan pakai itu. Ya kan? Emang ada nggak nyaman cara di dalam dibalik? Enggak kan? Jadi Doa nggak, Pak Haji? apa? Pakai doa nggak? Ya kalau pakai doa nanti alat kelamin ibu kembang kempis. Gak pakai doa otomatis aja dipakai. Kalau ibu mau nawarin marketing perumahan pakai cara dalam dibalik, pasti orang bilang. Ibu mau ngajuin pinjaman ke bank, pasti orang bank oke. Kalau ibu rumahnya mau dilelang, cara dalam bapak dan ibu dibalik, pasti nggak bakal dilelang. Kalau bapak dan ibu istilahnya ke sidang pengadilan, mau sidang perkara, kalau bapak dan ibu cara dalamnya dibalik, pasti menang, nggak mungkin kalah. Kecuali lawannya ibu juga pasien RDAY. Jaksanya cara dalamnya dibalik, lawannya dibalik. Yang menang siapa? Yang dibolak-baliknya lebih banyak dong. Jadi bapak dan ibu ngerinya ini kan lawan-lawan kita sesama pasien RDAY. Nah ibu siasatin pakai cara dalamnya dibalik, copot lagi, balik lagi, copot lagi, balik lagi sampai 3 kali. Nanti ibu pasti yang menang, dia pasti kalah. Kadang kan cuma sekali dia baliknya. Kalau dia memang 3 kali, ya ibu 9 kali. Jadi ibu nggak kerja, nggak masak, cuman bolak-balik cara dalam. Tapi kan ini kearifan lokal, ya kan? Terakhir, kalau ibu dagang seblak, dagang sembako, dagang gorengan, dagang bakso, dagang es kelapa, dagang apa aja yang menyangkut dagang, bukan dagang online, dagang yang langsung. Rendem cara dalam ibu cawik-cawik. Nanti cara dalamnya ibu peres satu aja itu, peres. Nanti dilap mejanya, bangkunya. Ibu coba lihat kalau nggak penjualannya begini. Karena gigi ibu bolong. Coba sini. Sini. Iya loh. Gue udah bisa tebak. Gak mungkin. Saya ngomongnya gak bohong loh Pak Man, Sutman. Coba nyengir. Coba. Nyengir dulu. Nyengir. Bolong gak? Bolong. Man, Sutman. Jadi bapak dan ibu kalau memerhatikan ilmu RDAY, pantang giginya bolong. Kalau gigi ibu bolong, ditutup dulu pakai plakban. Aduh. Terakhir, bapak dan ibu jualan apa? Bakso ada gerobaknya. Gerobaknya dilap pakai cara dalam. Yang bekas pakai dilap. Satu aja buat syarat, besok pakai itu lagi.
Bapak, Pakaian gimana? Pakaian. dagang pakaian. Nah, celana dalamnya ibu nih. Ini celana dalam ibu nih, anggap ini. Dikepretin di pakaiannya. Laris, 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 laris. Barang habis, duit habis, barang habis. Jangan. Barang habis, duit kumpul. Tapi percuma Pak, kita udah meraktikin ilmu RDAY, udah ngepretin barang habis, duit ngumpul. Tapi kalau ibu sholat badiah qobliyahnya bolong, nggak bisa. Kan ini saling berkaitan. Jadi bapak dan ibu sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Nanti memang barangnya habis. Bank harian lah, pinjol lah, KTA lah, kartu kredit lah. Aduh, saya nggak mau itu. Ibu udah meraktikin ilmu RDAY. Sholat badiah qobliyahnya bapak nggak boleh bolong, harus dikerjain. Gitu. Emang nanti gimana tuh Pak Haji? Nanti kalau bapak dan ibu sholat badiah qobliyahnya nggak bolong, nanti debt collector nggak bakal datang Pak. Kemana Ji? Dia ada di alam baka. Ya, kalau agamanya bukan Islam, ibu nggak sholat badiah qobliyah. Cuman kalau ibu lakukan adalah yang namanya misa subuh, atau ibu lakukan sebelum pagi-pagi tuh ada namanya misa, ya kan? Misa saudara, iya misa pagi gitu. Begini Bu, kok Pak Haji tahu? Ya kan pasiennya RDAY ada yang namanya Pak Hengki, Kristen Katolik. Wow, luar biasa. Dia tuh yang ngasih mobil saya, Land Cruiser. Kalau dia nggak terkabul, mana mungkin lah ngasih mobil Land Cruiser, ya kan? Ya. Haji Marco kalau nggak terkabul, nggak mungkin dia ngasih mobil saya 2. Mobil apa yang dikasih? Suzuki sama Grand Max. Suzuki sama Grand Max. Iya. Ada lagi namanya Haji Sultan. Hajatnya terkabul, utangnya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, 150 miliar. Dia yang ngasih mobil saya Robicon. Yang ngasih saya Mercy E250. Yang ngasih saya Honda Jazz terbaru. Nah, bapak dan ibu praktekin deh, karena ilmunya ini gampang banget. Minimal apa sih Ci biar hajatnya terkabul? Minimal. Itu tadi yang 3. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat Barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyah jangan bolong. Apalagi Ji yang paling gampang hajat gue terkabul? Ya tadi, kalau ilmu kearifan lokal, colek alat kelamin bapak dan ibu, taruh di mulut. Cari. Apa contohnya? Hari ini makanan enak semua. Itu makanan enak Pak. Walaupun ini bapak nggak makan juga enak kan, nyolek. Enggak, karena kan gini. Karena saya SD Impres bukan Pak Kiai, jadi takutnya salah ngajarinnya, takut Ustadz. Jadi doanya masing-masing aja.